Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial analisis metode elemen hingga untuk kasus truss atau batang uh, dua dimensi atau bidang ya. Baik, saya akan share Microsoft Excel yang akan kita gunakan untuk analisis tersebut. Oke, baik, ini adalah eh, apa namanya contoh ya, contoh sederhana eh, batang ya, susunan batang truss seperti gambar berikut ini. Ada 3 buah batang ya, digunakan untuk menahan sebuah beban sebesar 800 Newton yang berada di nodal 1. Dan kemudian eh, batang 1, 2, dan 3 ya, itu digunakan untuk menahan beban tersebut dengan kondisi seperti di gambar berikut. Dan kemudian ketiga batang ini dipin pada nodal 2, 3, dan 4. Nah, baik, dalam analisis trust yang sederhana ya, itu cukup 3 rumus saja yang harus kalian pahami. Yang pertama ini ya, matriks kekakuan elemennya dengan rumus ini ya. Ya, untuk C, C ini adalah kosinus. Ya. C ini kosinus, dan S ini adalah sinus. Nah, jadi tergantung sudutnya ini. Kita boleh bermain di sudut atau bermain dengan persamaan trigonometri. Ya, sama trigonometri, pembagian antara batang dengan batang. Serah mana dipilih. Nah, baik. Nah, eh, untuk memulai pertama, kita breakdown dulu parameter analisisnya. Pertama ada E, yaitu modulus elastisitas sebesar 120 gigapascal, atau kita ubah menjadi 120.000 megapascal. Nah, setelah itu ada A, luas penampang. Kebetulan batang trusnya dianggap sama luas penampangnya, yaitu 200 mm bujur sangkar. Baik, kita tulis saja bujur sangkar. Nah, kemudian eh, baru kita buat ada beban ya, F. Nah, dalam analisis trust, tiap nodal terdiri dari dua apa namanya derajat kebebasan, yaitu derajat kebebasan terhadap sumbu X dan derajat kebebasan terhadap sumbu Y ya, untuk analisis bidang. Nanti kalau analisis volume beda lagi, itu berarti tiga dimensi. Nah, ada analisis beda agak seperti ini. Baik, kita yang sederhananya. Ya. Nah, F ada di nodal 1 pada sumbu Y, arahnya ke bawah. Jadi arah ke bawah berarti dalam konvensi internasional arah ke bawah itu negatif. Nah, maka kita buat F1Y sama dengan minus 800, di arah ke bawah. Ya, jadi minus, tanda positif minus itu berarti adalah arahnya. Kalau plus berarti dia ke atas. Minus ke bawah, atau plus dia ke kanan. Plus ke kanan, minus ke kiri. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Kita buat tabel elemennya. Tabel elemen. Elemen 1, 2, 3. Nah, panjang L. Nah, ini penting sekali. Ya, sorry. Terapikan dulu. Panjang dalam milimeter. L1 panjangnya 1000. Ya, 1000 milimeter. L2 ini adalah ya, kita gunakan Pitagoras ya, Pitagoras. Ya, L3 dulu, L3 1000. Nah, berarti kalau dengan Pitagoras, nah, karena sudutnya 45, maka L2 adalah akar ya, SQRT, SQ.
RT akar dari apa namanya, batang 1 pangkat 2, batang 1 pangkat 2 ditambah batang 3 pangkat 2. Nah, maka itu dia. Ini batang 2. Nah, ya. Kemudian end to end, nodal to nodal, end to end, nodal to nodal. Ya, ini penting juga untuk menentukan perpindahannya, ya, perpindahannya D-nya ini terhadap nodal apa. Nah, gitu ya. Batang satu adalah nodal 1 ke 2. Nah, kemudian batang 2 adalah nodal 1 ke 3, ke nodal 3. Dan batang 3 adalah nodal 1 ke nodal 4. Ya, baik. Selanjutnya K. Ya, K. Nah, karena AE dan L-nya sudah dapat, maka kita bisa tentukan K untuk masing-masing elemen. Di K-nya ya, A dikunci, tekan F4, dikali E, dikunci, nah baru dibagi L-nya ini. Nah, maka kita langsung dapat rap. K untuk K yang ini ya. Nah, selanjutnya setelah K, sudut. Ya. Nah, jadi saya menggunakan apa namanya, perbandingan batang, yang batang ya. Nah, sekarang perhatikan ya, eh, kosinus, sinus, kosinus pangkat 2, sinus pangkat 2 dan kosinus dikali sinus. Nah, batang 1, batang 1 itu 90 derajat, 90 derajat. Nah, maka kosinus 90 adalah, kita tulis saja sini, sorry, Eh, ya kosinus 90 ya, cos, buka kolom, radian, jangan lupa begitu, radian 90. Nah, itu dia. Ya. Nah, nolnya sampai -17. Kita buat nol aja lah. Susah kali itu jadinya. Jadikan nol. Ya. Sinus 90 1. Maka C pangkat 2 ya, dan S pangkat 2. S pangkat 2 baru kosinus kali sinus. Nah, nah, kemudian batang 2. Batang 2 itu kosinus adalah ya, sinus kosinus. Ya, kosinus adalah 1000 ya. 1000 atau batang 3 ya, gitu ya. Batang 3 dibagi batang 2. Nah, itulah kosinus ya. Sinusnya adalah batang 1 dibagi batang 2. Nah, coba kalian belajar trigonometri lagi kalau kurang paham ya. Nah, baru ini tinggal kita copy aja. Nah, oke. Sekarang batang 3. Batang 3 atau elemen 3 itu sudutnya 0. 0. Kosinus 0 itu 1. Sinus 0, 0. Nah, ya. Baik. Sudah dapat, baru kita susun ini. Matrik kekuatan elemennya untuk tiap-tiap batang. Ya. Jadi dalam analisis trust, ya, tiap batang itu mewakili satu elemen. Nah, sehingga batang 1 itu disebut dengan elemen 1. Batang 2, elemen 2. Batang 3, elemen 3. Maka kita tulis ya, matrik kekakuan elemen. Matriks kekakuan elemen. Oke, nah, K, sorry, bawah lagi. Elemen 1. Nah, ya, kita susun dulu. Elemen 1 adalah nodal 1 ke nodal 2 ya. Jadi
D1X, D1Y, D2X, dan D2Y. Nah, terapikan dulu. Nah, sekarang kita shoot ya. Nah, D1X, jadi kita ikut ini. Ya. Kita geser ini kemari supaya nggak sesat kita ya. Nah, D1 ya. C pangkat 2 untuk elemen 1, berarti kita fokus di elemen 1 aja. C pangkat 2, kemudian CS, jadi elemen 1, kemudian min C pangkat 2, dan min CS. Nah, jadi di halaman 1, masih di elemen 1. Ini juga di elemen 1, S pangkat 2, min CS, kemudian min S. Kita jangan pindah ke elemen yang lain ya. Kita fokus di elemen 1. C pangkat 2, kemudian CS. Dan terakhir S pangkat 2. Nah, itu dia. Nah, setelah itu baru kita mirror ya. Mirror, kita cerminkan dia. Ya. Ini terhadap ini, kita cerminkan. Ini ujungnya ini. Nah, ini adalah ini. Jadi silakan kalian pelajari baik-baik video ini, sehingga tahu ya, sehingga paham. Ya. Nah, itu dia. Ya. Selanjutnya kita kali dengan K. Jangan lupa dikali dengan K. Kita kali dengan K, ini dikali K1. Di K1. Kunci K1. Kunci K1. Pop, kita rapikan dulu. Setelah itu baru kita copy ke kanan, copy ke bawah. Ntar ada yang salah saya. C pangkat 2, CS, min C pangkat 2, CS. Oh, ya, betul, betul, betul. Nah, lanjut ke K2. Ya, K2. Elemen 2. Elemen 2 itu adalah nodal 1 ke 3. Nah, nodal satunya bisa kita copy. Nah, nodal 3-nya baru kita ketik. D3X, D3Y. Nah, baru kita rapikan dulu. Tengahkan dia. Nah, kita pindah ke elemen 2. Elemen 2. K, C pangkat 2 elemen 2. Ya. Kemudian CS elemen 2. Kemudian min C pangkat 2. Kemudian min CS. Min CS. Oke, kemudian S pangkat 2 elemen 2. Kemudian min CS elemen 2. Kemudian apa lagi? Min S pangkat 2 elemen 2. Terus C pangkat 2 elemen 2. Baru CS. Terakhir S pangkat 2 elemen 2. Nah, kemudian apa? Ini kita copy aja nih. Ya, copy supaya nggak capek-capek. Kita copy rumusnya aja. Nah, baru ini kita copy. Oh, sorry, ini lu copy. C sini. Nah, kemudian ini kita copy 1, tapi K-nya kita pindahin ke elemen 2. Pindahkan K-nya. Nah, ya. Baru selanjutnya kita copy ke kanan, kita copy ke kiri, kita cek. Betul nggak? Ya, betul. Ya, betul ya. Oke, kemudian lanjut elemen terakhir yaitu elemen 3 nih. Elemen 3 adalah 1 dan 4. Jadi satunya bisa di copy. Nah, 4-nya kita ketik. D4X, D4Y. Ya, kemudian ini K3. Kita rapikan dulu. Nah, baru kita ke fokus di elemen 3.
3. C pangkat 2 elemen 3. CS elemen 3. Min C pangkat 2 elemen 3. Dan min CS elemen 3. Lanjut ya. S pangkat 2 elemen 3. Kemudian min CS. Min CS elemen 3. Kemudian min S elemen, S pangkat 2 elemen 3. Lanjut C pangkat 2 elemen 3. Kemudian CS elemen 3. Dan terakhir S pangkat 2 elemen 3. Selanjutnya kita copy aja ini kemari. Ya, agak-agak males ya kalau ini. Karena berulang-ulang deh ya. Ini adalah ini. Oke, selanjutnya ini kita copy lagi kemari. Terus kita copy satu ini kemari, baru K-nya kita pindahkan ke K3. Nah, baru kita tarik ke kiri, tarik ke kanan, tarik ke bawah. Nah, baru kita cek apakah betul. Nah, betul deh ya. Nah, setelah itu baru kita buat matriks kekakuan globalnya. Nah, ini kita satukan ya. Jadi ini kita copy, mari ya. Kemudian ini D1, D2 ya, D3 mana? D3 copy kemari, D4, D3. Nah, selanjutnya kita susun mati kekakuan global. Cara gimana? Cara seperti ini. D1 yang jadi dia ini ya, ada 4 ya ini. Ada 8 ya, 8 ya. 8 yang 4 ini 4 kali 4, sorry, 2 kok 8 sih. 4 ya, 4. Dimana 2 kali 2 pertama ini untuk yang atas, 2 kali 2 yang matrik 2 kali 2 yang ke bawah untuk yang bawah nanti. Nah, cara gimana? Perhatikan. D1 yang atas, berarti dijumlahkan semua dari satu ini. Ini dijumlahkan sama ini, dijumlahkan ini. Nah, jadi ya, ini ditambah itu yang di elemen 1, ditambah yang di elemen 2, ditambah yang di elemen 3. Baru di copy matrik 2 kali 2 aja. 2 kali 2. Nah, itu dia. Jadi aja. Nah, kemudian demikian juga untuk yang ini. D2. D2 itu ada berapa? Cuma ada 1. Nah, ini dia. Ya. Jadi, 1 aja. Baru kita copy yang matrik 2 kali 2 atasnya. Nah, itu dia. D3 demikian juga. D3 cuma ada 1 di sini. Jadi, kita copy ini kemarin. Demikian juga D4. D4 hanya ada 1. Ya, jadi 2 kali 2 atasnya. Oke, baik. Selanjutnya, ini kita mirror, ada 6 ya. 1, ya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita transpose ya, transpose. Pencerminan dia, transpose. Mana yang transpose nih? Enter. Shift Control, tahan Enter. Nah, selanjutnya, yang untuk ini, untuk diagonal yang kedua, D2, X dan Y-nya ambil dari yang bawah sini. Jadi contohnya, sama dengan ambil yang bawah sini. Nah, itu dia. Baru kita copy. Nah, yang D3 bawah ini kita ambil dari sini, D3 yang bawah ini. D3 cuma 1 kan? 1. Jadi kita ambil bawah ini. Baru D4 juga ambil yang D4-nya bawah ini. Ini kita copy. Dah terjadi. Nah, baru yang lainnya 0. Yang lain 0 ya. Ntar kita rapikan dulu. Biar enak melihatnya. Hop. Nah, kita copy 0-nya. Silakan kalau yang belum paham Excel, belajar Excel lagi ya. Saya nggak akan ajarkan Excel. Karena kita bukan materi Excel ya. Saya anggap kalian sudah paham Excel. Baik, sudah jadi matrik kekakuan globalnya. Nah, di mana ini adalah sebenarnya adalah dari ini S transpose dari
ini. Nah, itu dia, saudara. Sama dengan yang itu kan, yang kita belajar apa? Apa namanya? Persamaan kakuan pegas ya. Maka F-nya, nah, kita perhatikan di sini, ya, external force-nya hanya ada di nodal 1 Y. Sehingga F1X, jadi sebenarnya gini ya, F1X baru di bawah F1Y, F1Y, baru F2X ya begitu ya, F2Y, F3X, F3Y, terakhir F4X dan F4Y. Nah, di sini ya, tadi kita perhatikan tadi tidak ada gaya di arah X, ya, jadi nol. Nah, di arah, tuh, saya rapikan lagi nih, kurang rapi. Nggak enak saya kurang rapi. Nah, baru yang di F1Y ada, itu sebesar mana dia? Dia minus 800. Nah, baru yang lainnya nggak ada external force, jadi nol. Tinggal kita copy aja. Nah, itu dia ya. Nah, baru kemudian kondisi batas. Kondisi batas. Nah, kondisi batas kita lihat ya. D, jadi nodal 2, 3 dan 4 ini di fix. Nah, artinya apa? Artinya D2, D3, D4 ini itu sama dengan 0, 0. Tidak ada perpindahan. Nah, sehingga dari matrik ini kita bisa eliminasi. Nah, ini berarti bisa dieliminasi. Si kuning, demikian juga untuk D2X2. Jadi kita eliminasi. Sehingga kita tersisa nodal ini, ya kan? Nah, maka yang tersisa adalah ya, dan X, F-nya adalah ini. Nah, ya. Nah, berarti perpindahan nodal. Perpindahan nodal. Bagi kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Ini kita jadikan satu, kunci, baru tarik ke sana. Nah, kita rapikan lagi, baru ini kita eliminasi. Ini dikurang, buka kurung, pivot dikali, ini dikunci, tutup kurung, sama dengan 0, kita tarik. Nah, baru kemudian nodal 2, kita jadikan satu, kunci, nah, baru kita dan eliminasi baris 1 kolom 2. Ini dikurang pivot dikali diri sendiri kunci. Kunci. Iya. Kiri, ada betul. Ini kanan. Nah, maka kita dapat ya D1X, D1X, D2Y adalah, ini dia. Ya, ini dia. Ya. Tanda ini membuktikan bahwasanya dia bergerak ke kiri. Untuk D2, D1 adalah D1, D1, D1Y-nya. Jadi pada nodal 1 ini ke kiri yang yang Y-nya ke bawah, betul. Kenapa? Karena arah bebannya ke bawah ya kan. D1X-nya bergeser ke kanan. Berarti dia kemari gesernya nih nodal 1. Nah, gitu. Walaupun pergeserannya 0,001
6 mili ya. 1 mili ya susah kita lihat ya, apalagi 0,06. Artinya kalau dilihat berarti seperti nggak ada ini, nggak ada terjadi perubahan pada beam, sorry, pada truss gitu, seolah-olah. Nah, baik. Nah, berarti kalau kita kembalikan ke mari, oke. Nah, baru, oh sorry, usah, saya buang waktu. Nah, kita langsung cari tegangan. Jadi kita kita ambil dulu rumus tegangan-regangan, kita tarik ke bawah. Nah, supaya kita jangan sesat ya kan. Nah, kita letakkan sini ya. Baru kita buat lagi tabelnya. Elemen ya. E-nya berapa, L-nya berapa. Iya betul. Baru min C, nah itu dia kan. So, min ya min C min S, lah S-nya minnya mana? Min S baru C, alah, apa sih itu kan tadi? C, ya itu dia. Kita bercantik dulu. Ya, elemen 1, 2, 3. E-nya tetap. Ya, E-nya nggak berubah. Ini kunci. Nah, sehingga bisa copy semua sama. L-nya lihat dari sini. Mana tabel dari tabel L ini. Ya, baru kita taruh kemari. Nah, C-nya, oh S-nya kok hilang deh. S. Min C ya. Min C elemen 1. Nah, ambil aja sini nih. Min C elemen 1. Habis itu min S elemen 1. Baru kemudian C elemen 1. Dan S elemen 1. Oke, ini kita bisa copy ya. Udah cek, min C. Oh, nggak ada min ya. Tahun. Saya sini. Oh iya, minnya mana? Min. Nah, saya kurang min. Itu dia. Saya cek lagi, jangan salah. Udah betul, nah baru saya ulang. Copy ulang. Copy ulang. Sap. Nah, kita cek satu-satu. Min. Ya, betul. Ya. Nah, setelah itu, itulah pentingnya kita buat tabel pertama tadi ya. Pertama tadi, supaya eh, rapih lah kerjanya ya. Nah baru kita pisah ini. Bisa sedikit tarik sedikit. Nah, ya. Jadi di sini ada elemen satu, ada ini dia D1, D2. Nih kita copy, kemudian kita pas, cara pasnya itu begini. Ya, cara pasnya itu A gitu ya. Terap D1 X1 ambil dari sini langsung. Ini dia. D1 X1. Sementara D2 udah pasti 0. Ya, 0. Maka tegangan gunakan rumus ini. Oh, sorry, regangan dulu. Maka regangan. Ya. Maka regangan adalah 1/L. L-nya mana nih? L. 1/L. Dikali matriks, perkalian matriks antara matriks baris dengan kolom. Kurung, enter. Nah, itu dia. Jadi ini regangannya negatif. Enggak negatif, positif. Dua rumusnya. Kemudian tegangan dalam megapascal. Ya, besar. Nah, kemudian kita gunakan rumus ini. Tidak, E/L dikali matriks itu. Ya, Pak kurung dalam E/L dikali matriks. Perkalian matriks antara matriks
Ini dengan matrik ini. Tutup kurung, enter. Nah, itu dia. Berarti tegangan yang terjadi pada elemen satu adalah tegangan tarik. Tarik ya. Kenapa? Karena positif. Baik, kita lanjut ke elemen 2. Oke, elemen 2 bisa kita tarik ke atas sedikit. Dan kita elemen 3 kita pisahkan. Nah, baru di elemen 2 itu adalah nodal 1 dan 3 ya. Jadi kita copy nodal 1 dan 3. 1 ada di sini boleh. 1 dan 3. 3-nya dari sini kita ambil, Ctrl C, kita coba paste-nya adalah nih, value-nya saja. Berhasil. D1 X dan C1Y ini dia. Sementara D3 X dan Y0. Maka kita tinggal copy rumus ini. Jebret, kan? Kita cek, jangan lupa dicek. Cek. Pas ya kan? Ini pas ya kan? Nah, kemudian nodal 3. Nodal 3 adalah elemen 3 adalah nodal 1 ke 4 ya kan? 4 bisa kita copy dari sini, tapi cara copy-nya adalah paste value-nya saja. Oke. Nah, nodal 1 ini ambil nodal 1 X, nodal 1 Y, dan ini 0, 0. Baru kita tinggal copy rumusnya saja, paste. Terus kita cek. Sering-sering dicek. Ya, ya udah benar. Ya. Maka kita peroleh di sini keterangan, ya, tegangan yang terjadi pada batang satu adalah tegangan tarik. Karena memang batang satu narik langsung, ya. Langsung terhadap apa namanya beban, ya, beban, laparos tadi. Batang dua yang nyilang, itu juga mengalami tegangan tarik. Berarti batang mengalami tarikan. Dan batang elemen 3 atau batang 3 malah ketekan ya. Kenapa? Karena tegangannya tegangan minus ya. Tegangan tekan. Gitu ya. Jadi kalau ini kita copy lagi, coba kita letakkan di sini, maka kalian bisa menjelaskan dengan baik kondisi truss ini, batang truss ini. Dari sini, saya ulangi lagi, elemen satu ini berarti mengalami tegangan tarik. Wajar ya, logika aja, 800 Newton ke bawah pasti batang satu ketarik, ya kan? Nah, batang juga logikanya ketarik, sehingga nilai positif. Cuma memang lebih besar di batang satu. Kenapa? Nah, karena batang satu langsung mengalami pembebanan. Sementara batang dua membantu menahan beban itu. Nah, kemudian batang tiga, akibat beban tadi, malah justru terjadi tekan ya, tegangan tekan, minus dia, kecil. Nah, walaupun terjadi tekanan tarik dan tekan tadi tegangan, tapi kalau dari tegangannya kita lihat sangat kecil sekali. Sehingga struktur tersebut kalau dari realnya nyatanya itu nggak akan kelihatan bahwa dia mengalami regangan atau perpindahan. Oke, semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Nah, demikianlah tutorial analisis metode dinamika untuk batang truss, bidang ya, 2 dimensi, di mana mengandung degree of freedom-nya terhadap sumbu X dan sumbu Y, sumbu Y. Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan menambah dengan referensi-referensi lain dari luar sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian mengenai analisis metode dinamika, terutama khususnya untuk analisis batang truss. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.